Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, tahun ini itu seperti berita yang sudah diinformasikan oleh Kementerian Agama bahwa jamaah haji itu nanti akan mendapatkan yang namanya smart card, kartu pintar. Nah, saya sempat mikir kartu pintar, apakah ini kartu pintar sesuatu yang baru dalam haji tahun ini? Kemudian saya coba reminder mengingat haji-haji tahun sebelumnya. Nah, ternyata haji-haji tahun sebelumnya itu juga jamaah haji itu sudah mendapatkan yang namanya kartu pintar tersebut, smart card. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi sejak selesai COVID kemarin, ini haji tahun 2022 dapat dikasih smart card juga. Kemudian haji tahun 2023 juga dapat smart card. Jadi modelnya model ID card begitu ya. Nah, yang tahun 2022 lebih kurang seperti ini modelnya itu. Jadi dapat smart card seperti ini, ada tulisannya nih, smart card Bitokoh Zakiyah, kartu pintar gitu. Jadi di sini ada informasi nama kita, kemudian ada logo Wizaratul Hajj wal Umrah. Jadi ada logo Kementerian Hajinya Saudi. Nah, kemudian ada juga nomor maktab kita. Dulu maktabnya maktab 113. Ini ada nomor maktabnya juga di sini. Kemudian tahun 2024 kemarin dapat kartu pintar juga seperti ini. Cuman namanya kemarin bukan kartu pintar. Kalau 2023 namanya smart card. Kalau 2022 namanya smart card, tahun 2023 kemarin namanya bukan smart card tapi Bitokoh Hajj, yaitu pilgrim card, kartu haji. Sama, bedanya sama. Jadi ada logo Kementerian Hajinya juga, ada nama kita, ada barcode-nya di sini, kemudian ada nomor paspor. Jadi ini kartu ini namanya smart card atau pilgrim card. Ini adalah kartu yang resmi dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Jadi, apa sih fungsinya daripada kartu ini? Kartu ini tuh fungsinya itu sebagai akses masuk ke Arafah dan Mina. Akses masuk tenda ya. Akses masuk tenda ke Arafah dan Mina. Jadi, kalau saya sedikit cerita pengalaman tahun 2022 kemarin, ketika pertama kali kartu ini dikeluarkan oleh muasasah smart card ini, itu mulai dari masuk ke dalam busnya saja ini, masuk ke dalam bus, itu semuanya dicek. Kalau tidak punya kartu seperti ini, itu nggak boleh masuk ke busnya jamaah haji. Bahkan untuk mutawif kita saja gitu kan kalau haji itu ikut travel itu kan ada mutawif. Mutawif kita itu resmi, mutawif kita daftarkan. Mereka juga punya kartu seperti ini, cuman bukan kartu haji ya. Mereka punya kartu namanya kartu mursyidin, yaitu kartu petunjuk jalan gitu. Kemudian mereka juga dikasih rompi mursyid, rompi dari maktab begitu kan, atau dari syarikahnya. Itu mereka resmi sehingga mereka bisa ikut masuk ke dalam bus, bisa ikut masuk ke tenda juga. Nah, bagi yang tidak punya kartu seperti ini, itu nanti nggak boleh masuk ke dalam busnya. Jadi dari awal kita ke Arafah saja, begitu kita dari transit selesai, kita melafalkan niat haji di hotel transit, kemudian masuk ke dalam bus yang akan mengantar kita ke Mina, ke Arafah, begitu kan, itu diperiksa ada orang dari muasasahnya yang datang ketika tahun 2022 itu, guide kita ketika itu pengen masuk, ditahan, kamu ngapain masuk, katanya. Mana tasreh kamu mana, istilahnya tasreh lah begitu ya. Dia akhirnya menunjukkan punya kartu seperti ini di HP-nya, dia tunjukkan, akhirnya boleh masuk begitu. Tahun 2024 didaftarkan lagi mutawif kita, 2023 didaftarkan lagi mutawif kita itu dikasih yang namanya rompi sebagai mursyid. Jadi boleh juga masuk ke dalam bus dan boleh juga masuk ke dalam tenda. Nah, jadi fungsi daripada kartu ini
itu selama proses pelaksanaan ibadah haji, jamaah haji jangan sampai hilang ya. Kartu yang smart card seperti ini jangan sampai hilang. Karena kalau hilang nanti repot. Khawatirnya itu lagi ketat-ketatnya pemeriksaan, begitu lagi ketat-ketatnya orang maktab, nanti begitu kita keluar dari tenda kita untuk melontar jumroh, kemudian mau masuk lagi, karena tidak ada kartu seperti ini, itu akhirnya nggak boleh masuk. Jadi kan kasihan jamaahnya. Itulah fungsi tadi daripada kartu smart card tadi. Jadi untuk masuk ke dalam tenda, baik di Arafah maupun di Mina. Jadi itu betul-betul ini ya, betul-betul jamaah yang resmi terdaftar di Kementerian Haji, itu semuanya nanti akan mendapatkan kartu seperti ini. Kalau dulu pertama kali saya dapat warnanya warna biru, kemudian yang tahun kemarin 2003 saya dapat warnanya coklat keemas-emasan seperti ini. Yang pasti ini semacam ID untuk masuk ke tenda Arafah dan Mina. Nah, kenapa dibikin seperti ini? Kenapa jamaah haji itu nanti diberi semacam smart card ini? Karena itu nanti akan melindungi hak-haknya para jamaah. Jadi jamaah haji itu sebenarnya, itu kan kita ketika membayar biaya untuk haji itu, pasti kita membayar yang namanya biaya tenda di Arafah, tenda di Mina, begitu. Nah, ketika kita sudah membayar tenda di Arafah, tenda di Mina, itu kita punya hak masing-masing jamaah di situ. Dan itu sudah diatur oleh syarikah, sekarang syarikah yang pegang, bukan muasasah lagi namanya, diatur oleh syarikah melalui maktab. Itu sudah sesuai dengan jumlah kapasitas yang ada di maktab tersebut. Misalnya yang beli tenda di sana 3.000 orang, ya sudah itu disiapkan semua fasilitasnya untuk 3.000 orang. Kasurnya disiapkan untuk 3.000 orang, begitu kan. Kemudian toilet di sana itu kapasitasnya ya dicukup-cukupin untuk 3.000 orang. Kemudian cateringnya, makannya dan segala macamnya itu sudah pas lah gitu. Sehingga kalau ada orang lain yang bukan penghuni daripada tenda tersebut masuk ke dalam sana, itu nanti kasurnya kurang, makanannya juga, kalau makanan alhamdulillah sih belum pernah kurang ya, tapi kalau seandainya kasur gitu, karena ini pas-pasan, ada aja, misalnya satu aja nih, yang bukan penghuni tenda itu masuk ke situ, itu pasti kurang kasurnya gitu. Jadi dengan adanya smart card seperti ini, insya Allah hak-hak daripada jamaah haji itu semuanya terpenuhi gitu. Semuanya terpenuhi, tidak ada yang terzolimi. Nah, pernah dulu tahun 2023, jadi kita itu bersebelahan dengan ada tenda di sana itu maktab sebelah. Jadi kamar mandinya itu airnya mampet, kemudian antrian panjang. Nah, dari tenda sebelah itu dia ngelihat tuh ke maktab kita, kok kayaknya maktab di sebelah sana kamar mandinya sepi begitu. Sementara di maktab mereka itu kamar mandinya rame. Akhirnya sebagian mereka inisiatif keluar dari maktabnya itu pergi ke sebelah maktab kita. Sampai di depan maktab kita, karena mereka tidak punya kartu seperti ini, pas mereka punya kartu seperti ini, mereka punya begitu kan, dicek oleh security yang menjaga di depan, dicek oleh yang jaga maktabnya, dicek, loh ini bukan maktab kita gitu, nggak boleh masuk ke sini. Akhirnya mereka disuruh balik ke maktabnya masing-masing begitu. Jadi smart card ini ada nomor maktabnya masing-masing. Jadi kalau bukan maktabnya, itu mereka nggak boleh masuk ke tenda itu, nggak boleh masuk, nggak boleh makan di catering tersebut, nggak boleh menggunakan kamar mandinya juga tidak boleh begitu. Jadi fungsi daripada smart card tadi ya selama di Arafah dan Mina ya, selama di Arafah dan Mina, jamaah jangan sampai kehilangan kartu ini. Karena fungsinya itu di Arafah dan Mina harus ada yang namanya kartu ini, smart card. Jadi kartu untuk haji ini ya, untuk selama proses pelaksanaan ibadah haji.
Nah, bedanya kartu ini dengan kartu identitas dari Indonesia, misalnya kalau ikut travel, itu kan punya kartu juga nanti, kartu dari Sisko Patuh. Nah, bedanya kalau kartu yang dari Sisko Patuh itu fungsinya ya selama perjalanan ibadah haji dari awal sampai kembali itu dipakai. Karena di sana itu ada nomor kontak lokal yang bisa dihubungin, misalnya ketika jamaah nyasar atau apa, di sana itu ada kontak lokal personnya, ada nomor petugasnya, ada nomor mutawifnya. Nah, itu dari awal keberangkatan sampai akhir perjalanan ibadah haji itu sampai pulang itu selalu digunakan. Tapi kalau yang ini itu kartu pintar tadi ini, itu sengaja akan dibagikan ketika proses pelaksanaan ibadah haji. Kenapa nggak dari awal-awal dibagikan? Khawatirnya kalau dari awal-awal dibagikan, itu nanti khawatir hilang oleh jamaah. Kalau hilang kan bahaya. Begitu nanti mau pelaksanaan ibadah haji, kita turun tuh, mau masuk ke maktab kita, gara-gara tidak punya kartu ini, nggak boleh masuk ke maktab, begitu. Maka, oleh petugas haji, kita itu biasanya membagikan kartu ini itu menjelang pelaksanaan ibadah haji, supaya jamaah itu betul-betul ya nggak hilang lah oleh jamaah. Di sini ada barcode-nya nih, ada barcode-nya resmi kartu ini, kartu yang dikeluarkan oleh Wizaratul Hajj wal Umrah, Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia. Ada logo mereka juga di sini, resmi gitu. Nah, tahun ini insya Allah jamaah itu juga akan mendapatkan kartu yang seperti ini juga. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.